pada video kali ini saya akan membahas tentang konselor. Apakah yang dimaksud dengan konselor? Dan apa saja peran konselor? Karakteristik konselor? Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama, apa itu konselor? Konselor merupakan seseorang yang profesional dalam bidang pemberian layanan dan konseling. Menurut Hartono dan Boy Sudarmanji, dalam buku Psikologi Konseling, konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional. Sedangkan menurut Wibowo, konselor merupakan petugas profesional yang mempunyai pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Dan menurut Jones, konselor adalah kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan dan akhirnya konselor akan memberikan masukan untuk pemecahan masalah tersebut. Apa saja sih peran konselor itu? Dikutip dari artikel Lino VHR, peran konselor dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mendengarkan cerita klien. Mendengarkan cerita klien merupakan hal paling penting dalam pelaksanaan konseling. Mendengarkan cerita klien, ketika mendengarkannya, keluh kesah dan klien, konselor harus mampu berempati dan tidak menghakimi. Konselor mendengarkan cerita klien dengan satu sesi yang disebut dengan konseling. Konseling ini dapat dilakukan secara daring ataupun chat ataupun tatap muka. Yang kedua, konselor memiliki fungsi untuk melakukan diagnosis. Melakukan diagnosis terhadap anak yang kesulitan belajar, memiliki prestasi di bawah kemampuan. Selain itu, konselor juga mencari tahu apakah dalam diri anak tersebut terdapat gangguan emosi yang membutuhkan penanganan khusus atau tidak. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah klien. Apabila masalah sudah ditemukan, konselor juga perlu membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk melakukan proses konseling, konselor perlu mengenali dan lebih mengenali masalah dari klien dengan lebih dalam agar dapat menemukan pandangan berbeda yang bisa mengatasi masalah tersebut. Konselor juga bisa mengatasi masalah dengan bantuan dari keluarga atau teman dari klien. Oleh karena itu, konselor juga perlu menjalin hubungan baik dengan mereka. Yang keempat, menjaga rahasia klien. Semua cerita yang disampaikan klien adalah rahasia. Rahasia cerita tersebut tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Itulah mengapa menjaga rahasia klien merupakan salah satu tugas konselor yang paling penting. Hal itu dilakukan untuk menjaga kode etik dan kepercayaan klien. Yang kelima, mengembangkan program. Konselor yang bekerja di institut pendidikan atau perusahaan juga bisa mengembangkan program tertentu. Program tertentu ini bermanfaat untuk mengembangkan profesionalis siswa, guru, maupun karyawan. Yang ketiga, karakteristik konselor. Karakteristik kepribadian. Yang pertama, 1. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Selalu berupa dengan positif dan dinamis, menghargai harkat serta martabat dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Selalu menampilkan nilai moral serta akhlak yang mulia dan mampu menstabilkan emosi agar saat melakukan bimbingan dan konseling tidak mudah terbawa dengan suasana. Karakteristik khusus. Konselor harus memiliki cara tersendiri dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Memiliki rasa harmonis dan apresiasi dalam diri, harus selalu terbuka dan melakukan bentuk perubahan serta berani dalam mengambil resiko, memiliki rasa empati dan kasih sayang yang tinggi dalam layanan bimbingan dan konseling. Karakteristik pengetahuan, yaitu salah satu aspek psikologis di mana seseorang konselor itu harus memiliki pengetahuan serta pemahamannya yang luas mengenai permasalahan dalam hal perkembangan dan perilaku individu. Konselor harus
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai penerapan berbagai model dalam konseling. Aspek pendidikan. Jika seorang konselor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai hubungan pendidikan, termasuk unsur kaidah serta alat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik keterampilan. Karakteristik keterampilan seorang konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling harus profesional serta memiliki keterampilan, di antaranya keterampilan dalam menciptakan dan membimbing hubungan dengan klien. Konselor dalam hal ini harus mampu menciptakan suasana yang hangat dan rasa empati dan dukungan serta bertanggung jawab penuh kepada klien, sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling, hal ini berkaitan dengan jalannya proses layanan yang diberikan konselor kepada klien. Selanjutnya adalah karakteristik pengalaman. Seorang konselor dalam melakukan profesionalitasnya juga sangat diperlukan pengalaman kerja yang cukup dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, baik itu dalam formal maupun non-formal. Menurut Georges dan Christian menyimpulkan bahwa beberapa ciri konselor yang bekerja secara empiris itu, satu, konselor tersebut dapat membuka diri serta menerima pengalaman sendiri, dan yang kedua, konselor menyadari akan memilih serta pendapatnya sendiri. Yang ketiga, konselor mampu menciptakan hubungan hangat dan konseling. Yang keempat, konselor tampil apa adanya dan tidak menghadang. Yang kelima, konselor menerima tanggung jawab pribadi dari perilakunya. Dan seorang konselor atau bimbingan adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, berlatar belakangkan pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan ataupun jurusan bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan BK. Apa sih yang dimaksud dengan ABKIN? ABKIN adalah singkatan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan oleh tenaga profesional bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan anggota masyarakat lainnya agar mereka mampu berkembang, mengembangkan potensi yang dimiliki, mengenali diri sendiri, serta mengatasi permasalahannya sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Berdasarkan Konvensi Bimbingan Konseling pertama di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Berdasarkan hasil Kongres ke-9 IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI ini diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disingkat dengan ABKIN. Yang kedua adalah IKI. IKI merupakan organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor Indonesia. IKI adalah singkatan dari Ikatan Konselor Indonesia. Konselor sendiri yaitu suatu profesi yang melayani konseling bagi masyarakat. Gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1960-an telah berkembang dan berhasil mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas. Pada setting sekolah, perguruan tinggi, instansi resmi dan swasta, dunia usaha dan industri,
dan industri, keluarga, dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya.